Negara jangan sampai lupa bahwa revolusi Prancis itu dimulai ketika rakyatnya tercekik pajak, pejabatnya hidup bermewah-mewah, dan rakyatnya mati di tangan aparat. Jangan sampai kekuasaan memulai revolusi yang mereka tidak pernah inginkan. Hari ini kita saksikan teman-teman, jalanan ini menjadi jalanan milik rakyat. Sudah sewajarnya, toh rakyat dari pajak yang membuat jalanan ini berdiri dan dibangun. Revolusi Perancis dimulai ketika Raja Louis memberikan pajak gila-gilaan. Seperti sekarang persis, BPJS naik, PPN 12%, PBB ribuan persen, dan pajak-pajak lain yang mencekik negara. Tapi ujung-ujungnya apa? Buat kita? Bukan buat orang yang ada di sini. Buat DPR yang tunjangannya naik, menteri yang dapat komisaris, pejabat yang bermewah-mewahan, uang dinas, hotel mewah, mobil dinas. Bukan buat kita, tapi buat mereka korup dan buat mereka hidup bernyaman-nyamanan. Kedua, hidup pejabat ketika era Raja Louis dan istri Marie Antoinette mandi susu, makan makanan mewah, rakyatnya mati kelaparan. Persis seperti sekarang ketika dulu penjara Bastille terjadi, rakyat banyak mati karena kebijakan Raja Louis. Itu persis terjadi sekarang teman-teman semua. Kemarin ada driver ojol meninggal di tangan aparat. Dia cuma sekali seperti terjadi. Banyak kekerasan terjadi di tangan aparat. Seorang anak kecil bernama Rakyat tidak bisa membeli obat cacingan. Dan juga banyak orang-orang yang mati tahan kebijakan negara. Sekarang ketika negara kaget apa yang terjadi, mereka harusnya nggak heran. Mereka lah yang mulai revolusi itu. Rakyat hanyalah orang-orang yang marah yang sedang menagih hak mereka. Jangan sampai lagi-lagi negara mendapatkan revolusi, kekuasaan, mendapatkan hukuman yang mereka tidak pernah inginkan. Hati-hati semuanya. Rezim ini sedang kehilangan rasa. Pejabatnya banyak yang asal bunyi, menebar kekerasan verbal, sok bosi, dan seolah-olah tidak peduli pada rakyat yang sedang susah. Ada yang joget-joget di panggung, ada yang bercanda murahan di TV, ada pula yang berlagak jadi bangsa besar, padahal tidak bisa menjaga perasaan rakyat. Itu bukan sekedar tidak sopan, itu menari di atas penderitaan rakyat. Rakyat sedang ketar-ketir menghadapi kesulitan ekonomi, tapi yang ditampilkan penguasa justru bahasa arogan dan sikap meremehkan. Nasi sudah jadi bubur sekarang. Kalau Presiden Prabowo mau serius meredam kegaduhan, tidak cukup dengan meminta maaf atas korban demo, tapi minta maaf atas seluruh sikap, tindak tanduk, dan ucapan para pejabatnya yang sudah melukai hati rakyat. Dan maaf itu tidak boleh berhenti di kata-kata. Harus ada tindakan nyata. Kalau serius ingin memulihkan kepercayaan publik, ganti Kapolrinya. Itu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat dan korban meninggal di lapangan. Sebab negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan menakuti rakyat. Kalau tidak, rezim ini harus bersiap menanggung sendiri resikonya. Jangan pernah main-main dengan kedaulatan rakyat. Udahlah Pak Prabowo, nggak usah banyak pidato ini itu. Pecat petinggi Kapolri, pecat. Itu aja tuntutannya. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi, ini demo bakal terus-terusan. Polisi Bapak itu bobrok. Jangan sampai ya gara-gara polisi bobrok itu orang-orang juga jadi membenci Pak Prabowo. Orang-orang juga banyak yang benci Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo tingkahnya kayak gini, makin banyak orang yang benci sama presidennya. Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi. Karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian. Kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama,
Sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September, tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat. Pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, atwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. 5. Tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. 6. Tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat-saat rapat, yang tidak bisa menghasilkan RUU yang diminta oleh rakyat. Laporkan semua progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat. Kita berhak tahu apa yang terjadi di dalam ruang DPR. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun. Satu BUMN. Saat banyak BUMN-nya, berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita. Saatnya kalian bekerja. 9. Adili pembunuh pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini, karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian
menanggung keluarga dari Afan. Lengsarkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa kita, guru-guru di Indonesia, termasuk juga nakes-nakes di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Mereka harus profesional, berpihak dan berempati kepada rakyat, punya kemampuan emosi yang baik, sehingga tidak menyalahgunakan senjata sebesar itu yang mereka punya. Mereka di sini untuk melindungi rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa. Saat kasus-kasus terjadi, banyak banget yang loyo, lama, dan lain sebagainya. Tapi saat itu tentang demonstrasi, betapa canggih alat-alat yang kalian punya. Betapa banyak amunisi yang kalian punya untuk ditembakkan kepada masyarakat yang membayar gaji mereka setiap hari. Reformasi ini semua. Aspirasi sudah sangat jelas. Kalian punya 7 hari untuk bisa mewujudkan ini kalau memang kalian pantas memegang kedaulatan rakyat. Kita akan buktikan bersama-sama apakah kalian mampu dan benar-benar capable dalam melakukan ini, atau benar apa yang memang kita inginkan untuk membubarkan DPR. DPR tidak harus bubar kalau kalian benar-benar bisa bertanggung jawab dengan kekuasaan kalian dan menampung aspirasi rakyat. Jangan sampai ada lagi darah-darah dari pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang berceceran di jalan. Jangan sampai ada lagi intimidasi-intimidasi untuk orang tidak bersuara di negaranya sendiri. Hentikan segala intrik-intrik politik yang menjijikan dan busuk ini. Mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Siapa Hendro Priyono yang keluar mengatakan ada dalang? Sudah ada, saya kantongi namanya. Kamu dalangnya. Kami harus ditangkap, Hendro Priyono. Kamu berhenti untuk menipu publik dengan manuver-manuver politik, dengan seolah-olah kamu satu jenderal senior, mantan intelijen yang hebat. Kamu nggak dihitung. Di tahun 98 orang kayak Hendro ini, kalau ada mahasiswa demo, dia ngumpat, dia lari. Dia sembunyi di gorong-gorong. Namanya kemudian muncul dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus Munir. Namanya muncul dalam kasus Lampung Berdarah. Namanya muncul dalam peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap rakyat kecil, publik. Demo-demo ini, kerusakan ini, seluruh peristiwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari salah urus kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka esensinya kerusakan negara, kerusakan politik, kerusakan demokrasi, dalangnya adalah Jokowi. Pak Prabowo, orang-orang ini bukan orang dituangi asing, bukan orang negara koruptor. Mereka orang-orang resah, orang-orang yang marah, orang cinta Republik ini. Buat Syahroni, apakah ini mereka seperti orang tolol? Di hari kerja, hari sekolah, hari kuliah, mereka turun ke jalan, menyuarakan keadilan, menyuarakan ketersenjangan yang terjadi. Rakyat tercekik pajak, pejabatnya bermewah-mewah. Rakyat dipalak pajak, pejabatnya dapat komisaris. Pejabatnya dilindungi mobil-mobil mahal, kabur ke luar negeri. Rakyatnya kena gas air mata. Apakah ini yang dibilang tuangi asing, yang dibilang kecinta negeri, yang dibilang tolol? Bagi gue, ini tidak terus seperti orang tolol. Yang tolol adalah mereka para pejabat yang bikin ulah, bikin statement-statement jahat, bunuh rakyat sendiri, dan malah kabur, nggak bertanggung jawab. Itu yang tolol. Presiden Prabowo harus hati-hati. Kemarahan rakyat itu akan mencapai puncaknya. Ini sebetulnya tinggal mencari apa sih pemicunya. Sebab ketidakadilan, ketimpangan, pelanggaran hukum itu terjadi di depan mata kita yang dilakukan secara terang-terangan. Sebut saja Undang-Undang BUMN melarang pejabat pemerintah menjabat ya sebagai direksi komisaris BUMN. Presiden langgar dengan mengangkat Menteri Investasi menjadi Direktur Dana Tanah, mengangkat Wamen menjadi komisaris, menjadi direktur di BUMN. Pelanggaran yang sangat amat serius. Ya. Nah, yang kedua, kita perhatikan ya. Menteri-menteri pembantu presiden ini banyak ya yang diduga kuat ya terlibat korupsi. Ya, sudah dipanggil jaksa, ya, sudah disen KPK segala macam. Tapi dibiarkan saja begitu. Ya.
Yang ketiga, menteri-menteri pembantu presiden ini banyak yang tidak pintar kerja, pintar bikin masalah, bikin pernyataan-pernyataan yang buat rakyat marah, ya. Dan mereka ini ya selalu mengorkestrasi kemewahan, ya, selalu memamerkan kemewahan dan membuat rakyat jadi jenuh, jadi marah, jadi apa ya, membuat masalah. Nah, yang ketiga, ya, DPR, ya, gajinya, tunjangannya, segala macam yang nggak jelas itu, kalau nggak dihapus, ya, kalau nggak dihapus, saya yakin rakyat akan tambah marah, ya. Yang keempat, pajak-pajak yang dinaikkan itu, ya, mulai dari PBB, retribusi, ya, pajak-pajak yang lain yang menyusahkan rakyat, kalau nggak diturunkan, nggak diperbarui, yang membuat rakyat mudah, dan justru membiarkan itu dan menyulitkan rakyat di tengah ekonomi lagi terpuruk, di tengah daya beli yang rendah, ya, di tengah sulitnya lapangan pekerjaan. Ini bisa buat rakyat tambah marah, ya. Jadi jangan sampai ada penumpang-penumpang gelap, ada orang-orang yang memiliki niat busuk memanfaatkan momentum ini bisa meluas kemana-mana. Maknai protes, demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa maupun kelompok-kelompok pro-demokrasi itu adalah sebuah wujud kecintaan terhadap negara, adalah sebuah wujud kecintaan terhadap pemerintahan. Mereka ingin presiden bertindak sesuai kehendak rakyat, ya, apalagi memberi penghargaan kepada saudaranya, koleganya, kepada koruptor. Nah, ini bikin tambah marah. Jadi orang makin hari kemarahannya ditumpuk, ya. Dan kalau ini meledak, saya kira tidak akan bisa diantisipasi oleh kekuatan apapun. Sebab saya sudah berulang kali katakan, kekuatan rakyat itu tidak bisa dihadapi dengan kekuatan apapun. Konstitusi sekalipun tidak bisa melawan kehendak rakyat. Bacot lu Puan Maharani, bacot, tahu bacot nggak lu? Kemarin kemana aja lu, ha? Sekarang semuanya udah chaos, udah ada korban jiwa. Emang cuma minta maaf doang nyawa bisa balik lagi? Gue tanya, emang cuma minta maaf doang nih korban luka-luka bisa sembuh lagi? Bisa langsung sembuh gitu? Lu bacot lu. Benci gue sama DPR. Semua ini gara-gara DPR. Kalau DPR kerjanya bener, nggak bakalan ada korban jiwa sampai kayak gini. Makanya kalau mikir pakai otak, jangan pakai pantat. Dengan kata-kata maaf lo, emang nyawa bisa balik lagi? Gue tanya. Rakyat diem ditindas, giliran bersuara dilindas. Itu yang lo mau, ah? Sampai berapa banyak korban jiwa lagi yang lo mau, ah? DPR perwakilan rakyat tai. Nggak pantas lo dipanggil perwakilan rakyat. Ingat ya, gua sebagai rakyat Indonesia, gua nggak ikhlas gua bayar pajak buat gaji semua pejabat di Indonesia, kecuali pejabat yang kerjanya benar. Ngerti kan lo kalau orang udah nggak ikhlas gimana? DPR akan berbenah apa? Dari kemarin kemana aja lo? Giliran udah ada korban jiwa sampai kayak gini lo baru nongol lo. Lu jambak lo, bener banget lo. Yang terhormat Bapak Presiden Negara Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya Nyai Dewi Tanjung. Bapak Presiden, saat ini negara kita tengah tidak baik-baik saja. Rakyat sedang marah dan emosi, kecewa. Dan permintaan rakyat adalah copot Kapolri Listio Sigit, digantikan dengan jenderal-jenderal yang berintegritas, yang betul-betul melindungi rakyatnya. Rakyat kecil, membela bangsa dan negara dan tidak pro kepada salah satu kelompok. Satu lagi Bapak Presiden yang terhormat, segera ganti menteri-menteri yang selama ini bikin gaduh, bikin blunder, yang membuat rakyat bingung dan marah kepada pemerintahan Bapak. Menteri-menteri yang tidak pro kepada rakyat, menteri-menteri yang punya misi ingin menggoyangkan pemerintahan. Saya Nyai Dewi Tanjung yakin beberapa menteri itu tidak betul-betul tulus mendukung pemerintahan Bapak. Jadi berhati-hatilah Bapak. Sebelum mereka semakin merajalela, maka tindak tegas, ganti segera beberapa menteri tersebut demi stabilitas keamanan negara, demi rakyat Indonesia. Bapak Prabowo Subianto, satu pesan Nyai, jangan mudah percaya dan berhati-hatilah. Banyak di dalam sana musang berbulu domba. Di depan Bapak manis, di belakang Bapak tidak. Saya sebagai rakyat kecil hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bapak Prabowo Subianto selama memimpin bangsa dan negara. Jaga kesehatan Bapak dan jangan pernah mudah percaya
dengan orang-orang yang bersikap manis kepada Bapak. Karena sebenar-benarnya mereka tidak betul-betul tulus mendukung Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat berjuang untuk bangsa dan negara kita. Merdeka. Teman-teman, kalian udah lihat posanya Neo Historia yang ini belum? Ya, dan gue sendiri pun mengalami. Gue hari ini sudah mengalami 20 ancaman pembunuhan. Itu belum lagi terhitung sama DM rasisme dan yang lain-lainnya. Teman-teman, kita hari ini tuh lagi diadu domba. Jangan sampai mau kita diadu domba, teman-teman. Ya, kemarahan kita tuh kepada pemerintah, kepada DPR, kepada pemerintah eksekutif. Jangan sampai kita dipecah belah lagi. Jangan sampai kejadian tahun 98 turang lagi. Teman-teman, kita satu perjuangan. Gua juga satu perjuangan sama kalian, teman-teman. Ya. Walaupun mata gua sipit, walaupun kulit gua agak putih, gua orang Indonesia, teman-teman, dan gua selalu menyuarakan. Gua di pihak kalian, teman-teman. Kita etnis Tionghoa ada di pihak kalian. Jangan mau kita diadu domba lagi, teman-teman. Dan buzzer-buzzer pun sekarang sudah mulai menyuarakan hal itu. Mulai membakar lagi kepada etnis Tionghoa. Kenapa? Karena itu yang paling gampang untuk dibenci. Jangan sampai kemarahan kita ini beralih, teman-teman. Ya, jangan sampai hal yang buruk kembali lagi, sejarah yang tidak ingin kita ulang kembali lagi, teman-teman. Tolong share video ini, sebarkan awareness, teman-teman. Bahwa kita itu satu tanah air, satu bangsa, kita satu Indonesia, teman-teman. Terima kasih banyak. Kayak di saat-saat kayak gini ada aja buzzer yang mau dibayar, lu bayangin. Maksudnya lu butuh duit, ya jangan kayak gitu. Mending lu jualan Aqua di pas lagi demo, pasti banyak yang beli. Masuk akal menurut gue. Provokator komen ngomong gini, guys, mendingan kalian demo di bandara, mall, rumah sakit. Lu dibayar berapa sih buat ngomong kayak gitu? Template semuanya kayak gitu. Lu dibayar berapa buat ngomong kayak gitu? Satu, itu salah ya, tidak pada tempatnya. Dua, lu kata di bandara, di mall, itu kan ada teman-teman kita juga pada kerja. Ngerti gak lu? Pada kerja, orang-orang pada kerja. Terus kita jadi gampang disalahin kalau di situ. Karena apa? Satu, nggak pada tempatnya. Lu ngapain demo di mall? Depan Uniqlo kali lu begini-begini, hahaha. Di bandara, di rumah sakit. Rumah sakit itu tempat tenang, lu demo di situ. Maksud gua, tolong dong, jangan kayak bangsat gitu loh, jangan kayak bangsat. Udah cukup udah. Lu mau demo ya di depan, di jalanan lo demo bareng orang-orang. Lu dibayar berapa sih buat copy paste tulisan kayak gitu, komen kayak gitu dibayar berapa? 200 ribu. Ya, cuman gara-gara 200 ribu lu bikin satu dunia runtuh. Bikin orang makin kacau, kata gua. Tapi yang terakhir gue tetap salut sama ibu-ibu yang pakai jilbab pink. 200 jempol untuk ibu. I love you, ibu. Ini kasih lain bagaimana agar geng Soleh segera cabut ya dari kekuasaan itu dengan dipretelin semua kekuasaannya. Ketika isu ijazah palsu mencuat, tidak ada satupun partai yang berbunyi, tidak ada satupun yang membela. Kemudian ditempatkannya orang-orang terbaiknya Pak Prabowo di kasus-kasus yang mengarah pada geng Solo. Urusan laptop, urusan timah, urusan bea cukai, urusan judi online, Pertamina, dan lain-lain diminta orang-orang tim terbaiknya Pak Prabowo untuk mengawasi. Artinya apa? Ini pesan bahwa segala bentuk penyelewengan, mafia, oligarki disikat habis. Makin seru di permainan. Disclaimer dulu ya, saya memang bukan pendukungnya Pak Prabowo dan saya juga tidak sepakat dengan banyaknya kebijakan dari pemerintahan Pak Prabowo yang banyak merugikan rakyat. Saya juga sangat tidak setuju dengan gaji dan sekaligus tunjangan yang diberikan oleh pemerintahan Pak Prabowo kepada para DPR. Tapi saya juga tidak mau apabila Pak Prabowo dilengsarkan dan digantikan oleh wakilnya. Anjing memang mereka memanfaatkan momentum ini hanya untuk kepentingan dirinya dan
dan sekaligus keluarganya. Jancok. Di tengah keadaan negara yang sedang kacau, ada banyak binatang-binatang yang mau mencoba memanfaatkan situasi ini. Ini udah mulai tercium nih agenda untuk melengsarkan Pak Prabowo. Dan kalau sampai itu terjadi, maka si Fufu Fafa yang akan naik jadi presiden. Kemarahan rakyat saat ini yang sedang terjadi mau dijadikan momen untuk menusuk Pak Presiden dari belakang. Dan kita sebagai rakyat harus satu suara, jangan terpecah. Ini udah bukan lagi soal pemilu lagi, bukan soal 01, 02 maupun 03. Tapi kita rakyat. Di sini kita harus kawal Pak Prabowo sebagai presiden yang sah. Dan kita harus mendesak beliau untuk mengusut tuntas semua kekacauan di negeri ini. Dan buat lu Fufu Fafa, lu jangan coba memanfaatkan situasi ini. Jangan mimpi lu bisa gantikan Prabowo. Tai.